Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Fahrudin Asari. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit program dari aplikasi DepC++, yaitu menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan pemrograman DepC++. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrudin Asari dengan NIM 2105051404. Saya dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 2021A. Latar belakang, pemrograman cukup berperan penting di zaman sekarang dalam arus teknologi, di mana bisa dilihat pemrograman ini dipakai di setiap seluk-beluk teknologi yang berkaitan dengan sebuah program dan dipakai di berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua. Di dalam proses pembuatannya akan ada penulisan, pengujian, dan perbaikan. Tujuan dari pemrograman ini untuk membuat sebuah perhitungan atau bisa disebut dengan pekerjaan sesuai dengan kehendak dari si programmer. Algoritma, bahasa pemrograman, dan logika adalah segelintir keterampilan untuk menguasai pemrograman. Dengan adanya aplikasi C++ bisa mempermudah untuk menentukan nilai akhir mahasiswa. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, apa itu aplikasi pemrograman C++? Bagaimana menggunakan aplikasi C++? Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai akhir mahasiswa? Nah, tujuan masalah. Membuat sebuah program aplikasi yang dapat mempermudah menghitung nilai akhir mahasiswa, membantu kita untuk mempermudah dalam sebuah perhitungan yang memanfaatkan teknologi tanpa menghitung manual, membantu mahasiswa untuk memahami menggunakan aplikasi DepC++. Nah, selanjutnya yaitu apa sih aplikasi DepC++? Bahasa C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman sebagai evolusi dari bahasa C. Bahasa C++ ini diciptakan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1980. Sebelum menjadi nama C++, banyak pergantian yang dialami. Review lagi plus dalam tulisan setelah C merupakan operasi instrumen yang merupakan arti penaikan. Plus ini menunjukkan bahwa bahasa C++ lebih canggih daripada bahasa C. Nah, selanjutnya yaitu fungsi aplikasi DepC++. Yang pertama yaitu memudahkan pembuatan aplikasi. Yang kedua, menguraikan perintah menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, ukuran sebuah program bisa lebih kecil. Nah, masuk ke pembahasan. Nah, ketika kita membuka aplikasi D++ pertama kali, maka kita biasanya akan memasukkan perintah yaitu berupa include. Biasanya adalah bahasa pemrograman paling awal. IOStream merupakan singkatan dari input atau output stream. Biasanya juga disingkat sebagai I atau O stream. Di dalam pemrograman C, ini digunakan untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman string. Adalah tipe data untuk tag yang terdiri dari gabungan huruf, angka, dan berbagai karakter. Fungsi ini digunakan untuk membuat identifier string atau tag. Sebagaimana kita lihat dalam bahasa pemrograman di atas yaitu string, nama, NIM, indeks, double tugas, partisipasi, UTS, UAS, dan hasil. Selanjutnya kita akan memasukkan bahasa pemrograman int main. Bahasa pemrograman ini adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Kita juga memasukkan bahasa pemrograman berupa float, partisipasi, tugas, UTS, UAS. Fungsi dari code ini adalah untuk menampilkan layar output ketika aplikasi dirun. Nah, code selamat datang. Code program menghitung nilai akhir. Code mahasiswa pendidikan teknik elektro. Ketiga
kalimat ini nanti akan muncul ketika aplikasi di-run. Selanjutnya yaitu kita memasukkan bahasa code, yaitu masukkan nilai partisipasi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, kemudian masukkan data pada bahasa pemrograman sin, lebih besar daripada UTS dan lain-lain. Sebagaimana kita lihat dalam bahasa pemrograman, yaitu masukkan nama siswa, masukkan NIM dari siswa, masukkan nilai tugas dari siswa, masukkan nilai partisipasi, nilai UTS, masukkan nilai UAS. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan rumus, yaitu if apabila nilai mahasiswa lebih dari 80, maka siswa tersebut akan mendapatkan nilai A. Dan apabila mahasiswa tersebut mendapatkan nilai lebih dari 80 lebih dari 70 kurang dari 80, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai B, dan sebagainya, dan lain-lain. Selanjutnya itu bahasa pemrograman akhir. Biasanya ketika kita menutup bahasa pemrograman akhir, kita akhiri dengan bahasa pemrograman ENDL. Nah, berikut ini merupakan contoh ketika aplikasi di-run atau dijalankan. Seperti yang saya katakan tadi, code merupakan perintah yang akan memunculkan ketika aplikasi di-run, yaitu selamat datang program menghitung nilai akhir mahasiswa pendidikan teknik elektro. Sebagai contoh, yaitu di sini saya masukkan nama mahasiswa Fahrudin dengan NIM 044 dengan nilai tugas dari Fahrudin yaitu 80, nilai partisipasi 80, nilai UTS 85, nilai UAS 85, maka Fahrudin akan mendapatkan nilai akhir yaitu 83,50 dan mendapatkan nilai A. Langsung baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi DevJ++. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman, yaitu program mencari nilai akhir. Kita masukkan perintah yaitu include string, kemudian using namespace std, kemudian array of siswa, struct student, string name index, double tugas, partisipasi, UTS, UAS, hasil. Kemudian masuk lagi ke bahasa programan yaitu fungsi menghitung total nilai akhir, double nilai akhir INTI, student siswa, returns siswa, tugas siswa, partisipasi siswa, UTS, kemudian UAS. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu tanda 0.2 ini merupakan nilai dari tugas. Tugas ini memiliki indeks nilai sebesar 20%, partisipasi sebesar 10%, UTS sebesar 30%, dan UAS tentunya itu sebesar 40%. Lanjut saja, langsung kita ke masuk bahasa pemrograman int main. Kita masuk saja langsung bahasa code. Code artinya yaitu ketika kita menampilkan perintah selamat datang program menghitung nilai akhir mahasiswa pendidikan teknik elektro, maka 3 kalimat ini akan muncul ketika aplikasi di-run atau dijalankan. Nah, seperti yang kita lihat di sini yaitu kita memasukkan perintah masukkan nama siswa, masukkan NIM dari siswa tersebut, kemudian masukkan nilai tugas dari siswa, masukkan nilai partisipasi, masukkan nilai UTS, masukkan nilai UAS. Nah, selanjutnya di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini merupakan rumusnya yaitu nilai tugas memiliki indeks sebesar 20%, nilai partisipasi 10%, kemudian nilai UTS 30%, dan tentunya nilai UAS 40%. Apabila siswa memiliki nilai UAS tinggi, maka insya Allah akan mendapatkan nilai rata-rata yang baik. Nah, di sini penentuan nilainya yaitu ketika siswa tersebut mendapatkan nilai lebih dari 80, maka akan mendapatkan nilai A.
Selanjutnya, apabila siswa tersebut mendapatkan nilai lebih dari 70 dan kurang 80, maka akan mendapatkan nilai B. Dan apabila mendapatkan nilai lebih dari 55, kurang dari 70, maka akan mendapatkan nilai C. Nah, dalam bahasa programan kita pastinya menutup dengan bahasa yaitu INDL. Nah, kita akan coba mengaplikasikan aplikasinya. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan contoh nilai nama siswanya yaitu Fahrudin. Nah, masukkan NIM dari saya yaitu NIM saya 2105051144. Selanjutnya nilai tugas. Misalnya saya mendapatkan nilai 80. Kemudian nilai partisipasi saya juga 80. Kemudian nilai UTS saya yaitu 85. Kemudian nilai UAS saya 85. Maka saya akan mendapatkan nilai rata-rata 83,50 dan mendapatkan nilai akhir A. Nah, sedikit itu mengenai pembahasan mengenai aplikasi programan C++, yaitu menghitung nilai akhir menggunakan aplikasi Dev C++. Demikianlah dari saya. Sampai ketemu kembali di channel selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.